Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal terkait materi manajemen keuangan. Yang untuk soal pertama yaitu ada Syaliako sedang merencanakan untuk memperluas sarana produksinya tahun depan dengan investasi 15 juta. Rasio utang terhadap total aset saat ini adalah 30% dan itu dianggap merupakan struktur modal yang optimum. Laba setelah pajak saat ini adalah 5 juta. Jika Kurman.co berharap untuk mempertahankan 70% dividen payout rasionya, berapa banyak external equity yang diperlukan untuk membiayai ekspansi tersebut? Jawabannya itu laba setelah pajak 5 juta, dividen payout 70%, kemudian dihasilkan dividen 3.500.000 yang merupakan 70% dari 5 juta. Kemudian laba yang ditahan yaitu 1.500.000 merupakan 5 juta dikurangi 3.500.000 menghasilkan 1.500.000. Kapital budget yaitu 15 juta dengan debt to total aset 30%, maka total utangnya yaitu 4.500.000 dari 15 juta dikali 30%. Total ekuitasnya 70%, yang artinya 15 juta dikurangi 4.500.000 menghasilkan 10.500.000. Kemudian laba ditahan 1.500.000. Untuk menghasilkan external equity diperlukan 10.500.000 yaitu total ekuitas 70% dikurangi dengan laba ditahan 1.500.000 menghasilkan 9 juta. Untuk soal yang kedua, Apple Round.co memperoleh laba setelah pajak sebesar 14 juta tahun yang lalu dan membagikannya dalam bentuk dividen sebesar 4.200.000. Laba tersebut telah tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7% per tahun selama 10 tahun. Pada tahun ini perusahaan memperoleh laba sebesar 18 juta. Kesempatan investasi yang tersedia sebesar 12 juta. Hitunglah dividen untuk tahun ini di bawah setiap kebijakan berikut ini, yaitu payout yang konstan, pertumbuhan dividen yang stabil, dan residual dividen polisi. Untuk menjawab persoalannya A, yaitu payout yang konstan, diperlukan rumus payout rasio yaitu 4.200.000 dibagi 14 juta sama dengan 30%, maka payout rasionya 30% dikali 18 juta menghasilkan 5.400.000. Untuk yang opsi B, pertumbuhan 6% sehingga dividen yang dibayarkan yaitu 1 ditambah 6% dikali 18 juta menghasilkan 19.080.000. Untuk opsi C yaitu residual dividen polisi, investasi 12 juta, presentasi equity financing yaitu 60%, maka equity financingnya yaitu 7.200.000 yang dihasilkan dari 12 juta dikali 60%. Maka laba yang diperoleh yaitu 18 juta, dividen yang dibagikan yaitu 10.800.000. Untuk soal nomor 3 yaitu Green Garden Co. dijual dengan harga 36.000 per lembar saham setelah 2 for 1 stock split. Harga saham tersebut mencerminkan price earning atau P/E rasio sebesar 12. Price earning rasio sebelumnya adalah 9 dan dividen per lembar 800. Setelah stock split, dividen per lembar menjadi 600. Maka berapakah harga pasar saham sebelum stock split, berapa persen kenaikan harga saham, dan berapa persenkah kenaikan dividen? Maka dijawab sebagai berikut. Yang untuk opsi A yaitu harga pasar saham sebelum stock split yaitu menggunakan rumus P/EPS rasio sama dengan 12, dimasukkan nilai 36.000 per EPS rasio sama dengan 12, maka EPS-nya yaitu 36.000 dibagi 12 menghasilkan EPS yaitu 3.000. EPS setelah stock split yaitu 3.000, 2 for 1 stock split dikali 2, EPS sebelum stock split yaitu 6.000, P/E rasio sebelumnya itu 9, maka harga saham sebelum split yaitu 54.000. Untuk opsi yang B yaitu kenaikan harga saham setelah stock split yaitu 600, 2 for 1 stock split yaitu dikali 2, harga saham sebelum stock split yaitu 72.000.
Kenaikan harga yaitu 72.000 dikurangi 54.000 dibagi 54.000, maka menghasilkan 33,33%. Untuk yang C itu kenaikan dividen. Dividen setelah stock split yaitu 600, 2 for 1 stock split tinggal dikali 2, maka dividen sebelum stock split menghasilkan nilai 1.200. Kenaikan dividen yaitu 1.200 dikurangi 800 dibagi 800 menghasilkan 50%. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 4. Berikut adalah sebagian dari neraca perusahaan Zarira. Ekuitas pemegang saham. Modal di store saham biasa nilai pari 800 sebanyak 10.000 lembar yaitu 8 juta. Tambahan modal di store saham biasa yaitu 8 juta. Total modal di store yaitu 16 juta. Maka laba ditahan sama dengan 4 juta dan ekuitas pemegang saham itu 20 juta. Yang ditanyakan yaitu dilakukan penarikan saham biasa sebanyak 2.000 lembar dengan harga 2.500, saham treasury dijual sebanyak 400 lembar dengan harga 1.800, saham treasury dijual sebanyak 600 lembar dengan harga 2.800, saham treasury dijual sebanyak 800 lembar dengan harga 2.000. Bila perusahaan menggunakan metode biaya sebagai dasar pengakuan saham treasury, maka jawabannya yaitu saham treasury yaitu 2.000 dikali dengan 2.500 menghasilkan 5 juta. Kasnya adalah 5 juta, kemudian kas dalam kurung 400 dikali 1.800 menghasilkan 720.000, laba ditahan 280.000, saham treasury 400 dikali 2.500 menghasilkan 1 juta. Kas 600 dikali 2.800 menghasilkan 1.680.000, saham treasury 600 dikali 2.500 menghasilkan 1.500.000. Maka tambahan modal di store saham treasury yaitu 180.000. Kas 800 dikali 2.000 menghasilkan 1.600.000, tambahan modal di store 180.000, laba ditahan 220.000 dan saham treasury 800 kali 2.500 menghasilkan 2 juta. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 5. Tanggal-tanggal penting yang berhubungan dengan pembagian dividen tunai untuk saham biasa sebuah perseroan sebesar 30 juta adalah 1 Februari, 1 Oktober, dan 22 Desember. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan pada masing-masing tanggal. Maka jawabannya yaitu 1 Februari dengan nama akun dividen kas 30 juta di debit dan utang dividen kas dengan 30 juta di kredit. 1 Oktober yaitu tidak ada ayat jurnal yang dibuat. Untuk 22 Desember, nama akunnya kas 30 juta di debit dan utang dividen kas 30 juta di kredit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.